Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Subhanahu wa taala kita masih banyak diberi kenikmatan, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah salat sunnah berjamaah dan langsung kita menghadiri pengajian rutin kita dengan materi fikih. Oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran kita pada subuh hari ini akan selalu istiqomah kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama saya menghantarkan acara ini, baik kita bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan akan menambah ilmu pengetahuan kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya. Setelah itu nanti kalau memang masih ada waktu, kita boleh bertanya apapun yang ada di dalam benak hati kita tentang masalah ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik sallim asma'in amma ba'du. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang selalu taat dan patuh pada perintah Allah, yang selalu menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi hari ini, sampai hari ini, minggu, bulan, dan tahun ini, Allah Subhanahu wa taala selalu tetapkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, dibangunkan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Selalu Allah taala berikan kesehatan, kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, yaitu mendirikan sholat subuh alhamdulillah dengan berjamaah. Salawat dari salam, salam dari salawat, mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, uswatun hasanah kita, Habibana, Safi'ana, Wasulina, wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan salawat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah-sunnahnya, mengamalkan, menyampaikan, mendakwahkan apa yang telah menjadi sunnah-sunnahnya, baik ucapan Nabi, perbuatan Nabi, hukum yang ditetapkan oleh Nabi. Kita mohon kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, jamaah kita khususnya, muslimin dan muslimat pada umumnya, besok hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berjalan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan terus berikutnya. Pada kesempatan ini kita akan coba sampaikan
bahwasanya di dalam 1 tahun itu ada 4 bulan yang mulia. Sejarah mencatat sebelum datangnya Islam, yaitu zaman jahiliyah. Jadi kalau sebelum datangnya Islam itu namanya zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, ketika sampai di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, orang-orang Arab jahiliyah pun juga sudah memuliakan. Sekalian yang akan subhanahu wa ta'ala, di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Inna iddatas syuhur isna asra sahro. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan pisah. 3 bulan berturut-turut dimulai daripada bulan Dzulqa'dah. Ini mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, dalam bahasa Arab itu ya, yang tepat adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi 3 bulan berturut-turut, kemudian 1 bulan pisah, yaitu bulan Rajab. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya Islam itu disebut namanya zaman jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah ketika sampai di 4 bulan tersebut, orang-orang jahiliyah sangat menghormati 4 bulan tersebut. Di antara bentuk penghormatan orang Arab jahiliyah kepada 4 bulan tersebut, orang Arab jahiliyah antar suku, antar kabilah tidak saling mencaci, tidak saling maki, tidak saling berperang. Kebiasaan orang Arab jahiliyah itu adalah berperang. Salah sedikit perang. Sekalian datang dari Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai 4 bulan tersebut, orang Arab jahiliyah antar suku saling hormat, menghormati, saling memuliakan, tidak saling berperang, tidak saling bunuh-bunuhan, sangat menghormati. Terus sekalian akan Subhanahu wa taala, ini ketika pada zaman jahiliyah. Nah, ketika Islam datang, Islam melanjutkan kembali untuk memuliakan 4 bulan tersebut. Terus sekalian akan Subhanahu wa taala, dalam riwayat dijelaskan bahwasanya Islam melanjutkan kembali, yaitu untuk memuliakan 4 bulan tersebut, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Terus sekalian dengan Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, dalam kajian fikih, di 3 bulan berturut-turut itu disebut Syahrul Hajj, yaitu bulan haji. Terus kalian dengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, dan disambung dengan bulan Rajab. 3 bulan ini itu adalah bulan di mana yaitu ibadah haji itu dikerjakan ataupun dilaksanakan. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian fikih di 3 bulan tersebut itu ada rukun Islam yang ditunaikan. Sama sekalian dari Subhanahu wa taala, sebelum kita sampaikan lebih jauh, para alim ulama ini menjelaskan bahwasanya panggilan Allah kepada hambanya yang beriman. Jadi panggilan Allah kepada hambanya yang beriman, berarti yang beriman itu tidak dipanggil. Panggilan Allah kepada hambanya yang beriman ini ada 3. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakata. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Panggilan Allah kepada hambanya yang beriman yang pertama ini
adalah mendirikan sholat. Wahai orang-orang yang beriman, lilladzina amanu aqimus sholat, dirikan sholat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Sekalian ada Subhanahu wa ta'ala panggilan Allah kepada hambanya yang beriman. Yang pertama ini adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Ayo dirikan sholat, hayya 'alal falah. Yuk kita menuju kepada kemenangan. Jadi sekali lagi sekalian Subhanahu wa ta'ala panggilan Allah kepada hambanya yang beriman. Sehari semalam ketika hayat masih di kandung badan ini dipanggil oleh Allah 5 kali. Sehari semalam Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala seru kepada hambanya yang beriman untuk mendirikan sholat 5 kali. Sekarang akan Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala memanggil kepada hambanya yang beriman. Ini bukan umat akhir zaman saja, Bani Israel pun juga sudah dipanggil oleh Allah. Bukan 5 waktu, tetapi 50 waktu Bani Israel. Nah, sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai ayat masih di kandung badan, sehari semalam kita disuruh oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Islam, Isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib. Ketika berdiri mampu, maka kerjakanlah sholat dengan berdiri. Ketika berdiri tidak mampu, kerjakanlah dengan duduk. Duduk tidak mampu, kerjakanlah sholat dengan tidur. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mazhab Imam Syafi'i ketika sholat dengan tidur itu adalah kepala di utara, ya, kemudian kaki di selatan, seperti yaitu apa? Jenazah. Itu mazhab Imam Syafi'i, kepala menghadap ke kiblat. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi, ya, sholat dengan tidur itu adalah kaki di kiblat, kaki di darat, kemudian kepala di timur, diganjal dengan bantal supaya bisa menghadap kiblat. Sekarang akan Subhanahu wa ta'ala itu mazhab Imam Hanafi. Sebagaimana mensemayapkan jenazah mazhab Imam Syafi'i itu kepala di utara, kaki di selatan. Kalau mazhab Imam Hanafi mensemayamkan jenazah, ya, itu kaki di kiblat, kaki di barat, kepala di timur. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dengan isyarat dengan tangan, nggak bisa isyarat dengan kepala, nggak bisa isyarat dengan mata, nggak bisa isyarat dengan mata, menjalankan rukun sholat di dalam hati. Ketika tidak bisa menjalankan rukun sholat di dalam hati, berarti mati. Ketika mati, berarti disolatkan. Shallu qabla an tusalli, salatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Shallu khalfal imam, salatlah di belakang imam. Qabla an tusalli amamal imam, sebelum kalian disolatkan di depan pak imam. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim ulama menjelaskan ketika kita sholat berjamaah datang ke masjid. Hari ini kita datang ke masjid, esok ataupun lusa kita akan diantar ke masjid. Hari ini kita sholat berjamaah, esok ataupun lusa kita akan disolatkan sholat jenazah dengan jamaah. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panggilan Allah yang pertama ini adalah sholat. Ada yang sebelum dipanggil ini sudah datang, ada yang pas dipanggil datang, ada yang sedang mengerjakan, ada yang sedang dikerjakan sholat datang, ada yang selesai sholat baru datang, ada yang habis waktunya tidak datang, bahkan sampai mati pun juga tidak sholat. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama panggilan Allah kepada hambanya yang beriman untuk mendirikan sholat. Yang kedua, nah ini dikerjakan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan kepada manusia
untuk menunaikan ibadah haji. Man istaqa'a ilaihi sabila, tapi bagi orang yang Allah Ta'ala berikan kemampuan. Terus sekalian akan subhanahu wa ta'ala, kalau sholat kaya miskin, ya sehat, sakit, senang, susah, sekalian akan subhanahu wa ta'ala itu dituntut untuk mengerjakan. Tetapi ketika panggilan Allah yang kedua, ini panggilan haji, ini tidak semua hamba Allah yang beriman, ya itu dipanggil oleh Allah bagi orang yang mampu saja. Terus subhanahu wa ta'ala dalam kajian fikih dengan jelas dan luas dijelaskan mampu secara zahir, mampu secara batin. Mampu secara zahir, badannya sehat, ilmunya sampai, hartanya cukup, dapat izin daripada pemerintah, dijamin keamanannya, itu baru wajib. Akan tetapi ketika badannya sehat, kuat, hartanya cekak, hartanya kurang, belum mampu. Hartanya cukup, tapi mabuk perjalanan ataupun tidak izin daripada pemerintah, tidak mendapat jaminan daripada pemerintah, keamanan, maka pun juga belum wajib. Jadi sekali lagi, sekalian akan subhanahu wa ta'ala, panggilan Allah kepada hambanya yang beriman yang kedua, ini adalah panggilan haji. Ini tidak semua hanya yang dikehendaki oleh Allah. Sesuai dengan subhanahu wa ta'ala, tadi kita sampaikan bahwasanya dalam kajian fikih, menunaikan ibadah haji itu adalah untuk menyempurnakan rukun Islam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, panggilan Allah kepada hambanya yang beriman itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap ya siap, berani gak berani, wali orang wali kedua kudu siap, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau panggilan haji, panggilan Allah untuk yaitu apa? Hadir di rumahnya Allah. Tapi kalau panggilan mati itu adalah hadir ke hadratillah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim ulama menjelaskan sebelum kita datang ke hadratillah, sebelum datang kita menghadap Allah, maka satu, penuhi panggilan Allah, yaitu salat. Dan yang kedua, bagi yang mampu, itu adalah penuhilah, yaitu untuk menuju rumahnya Allah ataupun Baitullah, yaitu dengan menunaikan ibadah haji dalam kurung satu paket, yaitu umrah. Jemaah sekalian yang subhanahu wa ta'ala, dalam kajian fikih dijelaskan bahwasanya arkanul islami khamsun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakat, shaum ramadan, hajjul baiti, man istata'a ilaihi sabila. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu riwayat bersabda, beberapa rukun Islam atau rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama fikih mengkaji bahwasanya rukun Islam dilihat daripada sifat ibadah itu ada 3. Jadi rukun Islam yang 5 ini itu ketika dilihat dari sifat ibadah itu ada 5. Yang pertama, ibadah dilihat daripada segi badannya. Yang kedua, ibadah dilihat dari segi maliyah, yaitu harta. Dan yang ketiga itu adalah dilihat dari segi dua-duanya, yaitu badannya dan hartanya. Sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama
Ibadah dilihat dari segi yaitu badannya. Sholat ini dikatakan ibadah badannya. Kenapa? Karena yang melaksanakan ibadah itu adalah badannya. Sekalian akan subhanahu wa ta'ala, sholat dalam kajian fikih itu adalah ucapan perbuatan diawali takbir, diakhiri salam dengan niat sholat. Jadi sholat itu ada ucapan, ada gerakan, ucapannya tertentu, gerakannya tertentu, diawali takbir, diakhiri salam. Ini namanya sholat. Nah, sekalian akan subhanahu wa ta'ala, ada orang diajak sholat, dia bilang saya sudah iling. Ini bukan sholat. Jadi sholat itu ucapan, iling itu bukan ucapan. Jadi sholat itu adalah ucapan, perbuatan tertentu, ucapannya tertentu, perbuatannya diawali takbir, diakhiri salam. Ini namanya sholat dengan niat sholat. Ada orang gerakannya seperti sholat, ucapannya seperti sholat, tapi nggak niat, itu bukan sholat. Innama amalu biniyat, setiap amal ibadah itu sah, yaitu apa? Dengan niat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat. Jadi sholat itu dilihat dari segi ibadah, sifat ibadahnya itu badannya. Kemudian yang kedua, as-shaum, puasa di bulan suci Ramadan. Jadi puasa di bulan suci Ramadan ataupun puasa sunnah, sholat sunnah, sholat wajib, dilihat dari sifat ibadah, itu badannya yang ibadah. Saudara sekalian, dilakukan subhanahu wa ta'ala, puasa menahan daripada perkara yang membatalkan puasa, diantaranya makan sengaja, minum sengaja, bercampur sengaja, diawali daripada fajar shodiq sampai terbenamnya matahari dengan niat puasa Ramadan. Itulah puasa. Atau niat puasa sunnah yang lain, itulah namanya puasa. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, badannya yang ibadah itu badannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah dilihat dari sifatnya. Yang kedua itu adalah maliyah, yaitu harta. Zakat, sekalian akan subhanahu wa ta'ala, ini hartanya. Zakat membelanjakan sebuah harta ketika sudah sampai haul, putaran 1 tahun, ketika sudah sampai nisab kadar tertentu untuk mengeluarkan zakat, maka itu namanya zakat. Zakat tidak mesti di bulan suci Ramadan. Yang bulan suci Ramadan itu zakat fitrah. Tapi banyak orang menghitung zakat mal itu diawali, diakhiri, yaitu apa? Bulan suci Ramadan, yang pada akhirnya mengeluarkan zakat fitrah dipaskan bulan suci Ramadan untuk mengambil berkahnya, ya. Kemudian yaitu apa? Mendapat lipat ganda taji pahala. Tapi sebenarnya tidak mesti, yaitu apa? Mengeluarkan zakat mal itu di bulan suci Ramadan. Nah, sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membelanjakan sebuah harta ketika harta tersebut sudah sampai haul putaran 1 tahun, kemudian harta tersebut sudah sampai kadar nisab tertentu untuk mengeluarkan zakat, itu namanya zakat. Ketika belum sampai haul dan nisabnya, tetap ada kewajiban, tapi bukan wajib, tapi sunnah, yaitu infak, sedekah, hibah, wakaf, hadiah, dan lain-lain sebagainya. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hartanya. Jadi yang ibadah itu hartanya. Sekalian akan Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ibadah dilihat daripada sifatnya, ini dua-duanya. Badannya ikut ibadah, hartanya ikut ibadah, yaitu haji dan umrah. Sekalian Subhanahu wa ta'ala, badannya sehat tapi hartanya kurang. Hartanya lebih tapi badannya enggak sehat, juga enggak jadi berangkat. Ini sehat badannya, hartanya cukup, tapi umurnya 70 enggak berangkat. Kebijakan tahun ini pemerintah Arab Saudi membuat regulasi bahwasanya yaitu apa? Di atas 65 ini ditunda, dipending.
Jadi jangan berkecil hati. Insya Allah tahun depan itu diberangkatkan. Amin. Allahumma amin. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji dalam kajian fikih itu adalah untuk menyempurnakan rukun Islam. Kenapa? Untuk menyempurnakan rukun Islam karena ibadah haji dilihat daripada sifat ibadah itu dua-duanya. Badannya, hartanya. Badannya sehat, hartanya cekak, ya jadi berangkat. Badannya hartanya cukup, bahkan lebih, tapi badannya tidak sehat. Dua-duanya ini cukup, tapi tidak mendapat izin daripada pemerintah, tidak mendapat jaminan keamanan, tidak mendapat izin, ataupun umurnya lemah, terus Subhanahu wa ta'ala, maka juga tidak jadi berangkat. Makanya para alim ulama menjelaskan ibadah haji, ibadah umrah, ya, paket itu adalah untuk menyempurnakan rukun, yaitu rukun Islam. Karena Rasul Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan ibadah haji ataupun umrah, maka dua ibadah tadi itu sudah dikerjakan, yaitu ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Satu sekalian dari Subhanahu wa ta'ala, kita sering mendengar dalam riwayat dijelaskan bahwasanya as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Satu sekalian kami Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang mendirikan salat berarti diibaratkan mendirikan agama. Tapi meninggalkan salat ini diibaratkan yaitu merobohkan agama. Kadang-kadang satu sekalian akan Subhanahu wa ta'ala kita bertanya-tanya, apa iya? Sekarang kita praktekkan. Terus Subhanahu wa ta'ala, botol aqua ini saya ibaratkan yaitu apa? Agama Islam. Silakan bapak-bapak yang sudah dapat minum, silakan diminum. Terus akan Subhanahu wa ta'ala ini praktek secara teori saja. As-sholatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti merobohkan agama. Jadi sekalian akan Subhanahu wa ta'ala, saya ibaratkan jari 5 ini adalah yaitu rukun Islam. Jadi sekalian akan Subhanahu wa ta'ala, ada orang syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ada orang belum menunaikan ibadah haji, belum menunaikan ibadah umroh, baik dia mampu ataupun belum, terus Subhanahu wa ta'ala tetap dia Islam. Tetap dia Islam. Apa iya orang yang meninggalkan, orang yang belum haji umroh itu bukan orang Islam? Tetap Islam. Terus Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua puasa. Di bulan suci Ramadan, ya orang Islam tidak puasa, tetap Islam. Hanya dia tidak menjalankan yaitu apa rukun Islam. Setelah Subhanahu wa ta'ala dia tidak puasa, ya tetap dia Islam. Nah terus Subhanahu wa ta'ala yang berikutnya zakat. Ada orang sudah sampai qol dan nisabnya tidak mengeluarkan zakat, ya tetap dia Islam. Tetap dia Islam, agama tetap agamanya Islam. Nah coba bapak-bapak perhatikan. Tiga ini walaupun tetap ditinggalkan itu tetap agama yang pegang. Akan tetapi ketika seseorang meninggalkan sholat, ya maka agama lepas. Jadi jangan sekalian akan Subhanahu wa ta'ala, seseorang meninggalkan haji umroh tidak menunaikan ibadah haji umroh tetap Islam, tidak puasa tetap Islam, nggak zakat tetap Islam, tetapi ketika dia tinggalkan sholat maka agama itu lepas. Ini teori. Ketika seorang megang botol, megang gelas, terus selama 3 jari, 4 jari dia pegang. Kemudian 3 jari ini diibaratkan yaitu apa? Haji.
puasa Ramadan, zakat, nah sholat ia tinggalkan, maka akan lepas total. Lepas. Nah inilah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para alim ulama sangat cerdas, ya, menjelaskan bahwasanya benar, betul, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, as-salat imatuddin, salat itu adalah juga bagian agama. Ketika mendirikan salat, sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika dia mendirikan salat, ya, zakat belum mampu, ya, kemudian puasa haji juga belum mampu, tapi dia sholat, agama yang pegang. Tetapi ketika sholat dia tinggalkan, maka agama lepas. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kedua. Jadi ibadah haji, ibadah umroh itu untuk menyempurnakan rukun Islam. Ketika seseorang sudah menunaikan baik itu haji, baik itu umroh, maka Islamnya sempurna. Amin Allahumma. Kemudian yang ketiga, para alim ulama menjelaskan ibadah haji, ibadah umroh itu untuk menyempurnakan rukun iman. Iman pada Allah, iman pada malaikat, kitab, rasul, kemudian hari akhir dan takdir. Sama sekalian dengan Subhanahu Wa Taala, para alim ulama fikih menjelaskan bahwasanya ibadah haji, ibadah umroh itu untuk menyempurnakan rukun iman. Para alim ulama menjelaskan amaliyah haji dan umroh itu adalah di luar akal manusia. Amalan-amalan haji, rukun haji, wajib haji itu di luar akal manusia. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tawaf. Tawaf secara bahasa itu keliling. Secara istilah fikih adalah mengelilingi, yaitu apa? Baitullah 7 kali. Diawali daripada yaitu ada Hajar Aswad, ya, beralawanan dengan arah jarum jam. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah banyaknya tempat untuk berkeliling, tetapi kenapa kita harus ke sana? Nah ini di luar akal manusia. Sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Sofa, Bukit Marwah. Mohon maaf, di Lampung ini banyak bukit banyak. Ya, banyak bukit. Bukit Mas, Bukit Kemuning, Bukit Randu. Nah ini di luar akal manusia. Di luar akal manusia. Wukuf, diam diri, yaitu apa? Di Arafah. Al-Haji al-Wukufu fi Arafah. Haji itu berdiam diri, yaitu apa? Di Arafah, di Jabal Rahmah. Sekali dengan Subhanahu Wa Taala, kenapa kita harus ke sana? Di sini banyak gunung, di sini banyak jabal. Ya, ada Muqabbin Jabal. Ya, ada jabalan. Ya, jadi bahasa kita itu kadang-kadang itu milik Arab. Ini dari mana ini? Jabal Akad. Jabal Akad, jabal itu artinya gunung. Orang bilang Jabal Akad itu orang kampung, orang gunungan. Jadi bahasa kita itu bahasa Arab, Jabal Akad. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh. Ya, kita ngambil kerikil di Musdalifah, kita lempar nanti jamaroh di Mina. Sekalian akan Subhanahu Wa Taala, di Indonesia banyak kerikil tadi, tapi kenapa kita mengambilnya di sana? Kemudian melempar jumroh, ulang ustoh kubro. Sama sekali mendapat Subhanahu Wa Taala, kenapa kita harus ke sana? Nah inilah di luar akal manusia. Sama sekali mendapat Subhanahu Wa Taala terlepas daripada itu. Satu, di dunia ini ada Baitullah, di langit sana itu ada Baitul Ma'mur, di langit itu malaikat muqarrabin bertawaf, tapi kalau di bumi itu adalah yaitu apa? Jamaatul hujjaj, jamaah haji dan jamaah umroh. Sekarang akan Subhanahu Wa Taala lari kecil dari Bukit Sofa, Bukit Marwah, mengingatkan kembali bahwasanya yaitu bagaimana hajat
ketika mencari air, ya mencari air, naik bukit Sofa, naik bukit Marwah. Secara logika Pak Haji, kalau ngambil air itu bukan naik gunung tapi turun lembah, tapi ini perintah Allah yang harus ditaati. Kemudian wukuf di Arafah mengingatkan kita kembali satu, Allah Ta'ala pertemukan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Yang kedua, kita diingatkan kembali bahwasanya nanti ketika di mahsyar kita akan dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai ke akhir hari kiamat dalam keadaan telanjang. Ketika kita memakai ihram, kita diingatkan bahwasanya kita lahir telanjang, mati pun sudah telanjang, kain kafan hanya sebagai penutup aurat. Kemudian Jabal sekali Subhanahu wa Ta'ala melempar surah Ula Usta dan Kubro mengingatkan kembali bahwasanya ketika Allah Ta'ala perintahkan Ibrahim untuk membeli putranya Ismail, dibujuk diraih oleh iblis. Ibrahim Ismail lempar iblis itu dengan batu, dengan kerikil 3 kali. Ibrahim Ismail betul iblis yang dilempar, tapi jamaah haji bukan iblis yang dilempar, tapi hawa nafsu. Sekarang dengan Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menjelaskan bahwasanya nafsu dibagi 4. Nafsu mutmainnah, nafsu alwamah, nafsu amarah, nafsu syaitaniyah dan hewaniyah. Sekarang Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah nafsu syaitaniyah, keinginan-keinginan untuk bermaksiat. Ini namanya nafsu syaitaniyah, keinginan-keinginan untuk bermaksiat. Ya, setan itu ngajak untuk maksiat, nah itu nafsu, itu kita lempar 1 kali. Yang kedua, nafsu hewaniyah, keinginan seperti hewan. Pernah kita sampaikan ada 3 sifat hewan piaraan. Hewan piaraan itu mempunyai 3 sifat. 1, kalau makan kepingin yang enak. Setelah makan enak, turu nyenyak. Setelah turu nyenyak, dari anak. Ini nafsu hewan ini. Ini kita lempar secara simbol, yaitu apa? Dengan melempar jumroh. Kemudian yang berikutnya adalah nafsu arwah. Ini adalah nafsu keinginan seperti orang munafik. Sholat malas, ngaji malas, tahajud malas, zikir malas, ngaji Quran, baca Quran malas. Ini keinginan nafsu sebagaimana yaitu orang munafik. Ini salah sumber kita lempar. 1 yang kita tetapkan, kita bawa ke Indonesia, nafsu mutmainnah, yaitu apa? Keinginan untuk taat yang dikontrol oleh para malaikat. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ibadah haji, ibadah umroh ini untuk menyempurnakan rukun iman. Dengan menunaikan ibadah haji dan umroh, maka 1, rukun Islamnya sempurna dan imannya pun juga sempurna. Amin Allahumma amin. Dan sekalian yang Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyambut bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, inilah amalan dalam kajian fikih bagi orang yang mampu, yaitu apa? Untuk melaksanakannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kembali Makkah Al-Mukarramah. Allahumma balighna Makkah Al-Mukarramah. Ya Allah, sampaikanlah kami Makkah dan Mukarramah biafiatin wassalamatin, dengan sehat, dengan selamat, wa bisuratin, dan dengan segera. Amin Allahumma amin. Baik, Subhanahu wa Ta'ala, materi kajian fikih dalam rangka menyambut bulan Dzulqa'dah gereja yang dapat disampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk mengamalkan, menyampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan istiqomah. Amin Allahumma amin. Waktu sudah menunjukkan jam sekian. Pada bagian ini pada diskusi dialog, mungkin ada yang mau ditambah, ada yang mau disampaikan. Tadi disampaikan yang masih berkenaan dengan materi, luar materi yang masih berkisar dari
terkait waktu sholat. Kita sholat kan setelah memasuki waktu sholat fardu misalnya, sholat fardu subuh, asar, maghrib, isya. Nah, kemudian seperti kita tahu juga ada muazzin. Dan bagaimana kalau seorang muazzin memulai azan tetapi waktunya belum masuk? Bagaimana hukumnya? Seperti kita tahu waktu sholat kan sudah ada yang tersusun, bahkan apa tuh setahun penuh ada seperti itu. Kemudian di HP kita juga ada waktu sholat ya, aplikasi yang waktu sholat sesuai dengan waktu masing-masing, Bogor, Tangerang Selatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau Tuhan saya dengar dari tempat tinggal saya 3 menit lebih awal dari waktu sholat yang ada di HP saya, masjid arah sebelah sana, bukan saya tinggal di sebelah sana, Ustaz. Nah, itu bagaimana? Baik, ya. Terima kasih. Dan sekali lagi Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran jelas inna sholat kanat halal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang yang beriman itu telah di waktu-waktu. Jadi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sudah di waktu-waktu. Nah, jam sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kajian fikih ya, untuk memberikan tanda masuknya waktu itu adalah yaitu dengan azan. Jadi azan secara bahasa itu artinya iklan, pengumuman, pemberitahuan. Jadi jam sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memberi waktu, memberi tahu waktu tertentu, sholat tertentu sudah masuk, ini dengan azan. Sama maghrib, isya, subuh itu dengan azan. Enggak beda, ada maghrib, ada subuh, beda. Oh enggak, sama, kecuali subuh. Kalau subuh itu disunahkan tasbih, yaitu apa? As-sholatu khairum minan naum, itu sunah. Ini ada jamaah kita lupa lagi, lupa. Ya, selesai azan enggak tasbih bagaimana? Enggak apa-apa. Tapi kalau masih azan diingatkan. Contoh, apa nama itu? Mau la ilaha illallah, as-sholatu khairum minan naum, diingatkan. Tapi kalau sudah selesai azan, ya sudah. Wong itu hukumnya sunnah. Jadi sekali lagi untuk memberikan waktu, memberitahu waktu sholat tertentu masuk dalam kajian fikih itu adalah diberitahu dengan azan. Nah, jauh sekali Subhanahu wa ta'ala dakwah, media dakwah Wali Songo itu sangat bijak. Karena zaman Jawa dulu, zaman dulu orang Jawa itu kalau memberitahu waktu sholat tertentu dengan azan marah. Apa itu? Nah, dengan beduk Wali Songo ini hikmah dan bijak dengan beduk dan kentongan. Suara beduk, suara kentongan itu bisa diterjemahkan. Sekali Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf bapak-bapak yang biasa pegang itu kentongan beduk itu. Kalau membunyikan kentongan dan beduk itu bukan beduknya dulu, pasti kentongan dulu. Coba perhatikan Pak. Ini orang-orang dulu ini, bukan ini zaman Z ini, orang-orang Z itu. Kalau zaman orang-orang milenial nggak tahu itu. Orang-orang dulu kalau membunyikan beduk itu pasti diawali kentongan. Rong, 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 jeng, 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 rong, 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 jeng, jeng, jeng. Ini ada artinya. Jadi wali itu ya, media dakwahnya yaitu apa, dengan beduk dan kentongan itu ada artinya. Trong, kentongan dibunyikan trong, trong itu menunjukkan bahwasanya masjid musola masih kosong. Trong, kosong, trong, kosong. Ini kalau diterjemahkan, bapak-bapak, ibu-ibu tadi jam 3, bapak-bapak itu apa? Dibangunkan oleh ayam. Ayam ini bapak-bapak ya, ayam jago kan kelulu. Oh, ini kan bahasa ayam. Ini bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi ayam itu bisa bahasa Arab. Artinya apa?
Ini enggak, ayam peluruk malah jintel lagi. Dong. Masjid masih kosong, musola masih kosong. Deng, masuklah dengan mak bledeng. Mak bledeng itu berguduk gitu. Nah, terus kalian akan subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, azan itu adalah memberikan tanda waktu sholat tertentu sudah masuk. Nah sekarang yang jadi masalah, ada azan sebelum waktu sholat, yang azan apa kuwi? Sekarang nggak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kajian fikih azan fardu, sholat fardu itu disunahkan. Sunnah dibuat sholat itu adalah azan dan qomat. Sholat fardu, sholat sunnah disunahkan azan dan qomat 5 kali. Nah, yang menjadi permasalahan sholat yaitu apa? Dalam perjalanan. Kalau ada waktu azan dan qomat, tapi kalau nggak ada waktu azan 1 kali, qomat 2 kali. Jadi 2 sholat tadi, 2 azannya 1, qomatnya 2. Kalau nggak ada waktu, nggak usah azan, cukup qomat 2 kali. Kalau nggak ada waktu, cukup 1 kali. Nggak ada waktu, nggak usah qomat, langsung. Terus kalian akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sholat fardu disunahkan azan dan qomat. Nah, bagaimana kalau sholat sunnah? Tidak disunahkan azan dan qomat, cukup dengan as-shalatu jami'ah. As-shalatu jami'ah. As-shalatu jami'ah rahimakumullah. Seperti kemarin Bilalnya bilang, "Shallu sunatal Idul Fitri raka'ataini jami'atan rahimakumullah." Jadi kalau sholat fardu azan dan qomat, tapi kalau sholat sunnah cukup as-shalatu jami'ah. Sekalian datang subhanahu wa ta'ala, yang menjadi pertanyaan, sebelum waktu sholat azan, ini bukan azan untuk memberi waktu sholat, waktu tertentu sholat, tapi mungkin dia itu apa, latihan azan, mungkin dia lomba azan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kan azan memberi waktu tertentu, masuknya sholat sudah masuk. Nah sekarang sholat, waktu sholat sudah masuk. Waktu sholat sudah masuk. Apakah sudah lewat 10 menit, 20 menit tetap disunahkan azan? Tepat. Jadi walaupun waktu sholat sudah masuk, sekarang kan ada canggih, ada jam, ada HP, ya macam-macam. Terus waktu sholat sudah masuk 10 menit, 20 menit, 15 menit. Apakah tetap sholat disunahkan azan? Tepat. Jadi bukannya azan memberi waktu sholat, memberitahu waktu sholat tertentu sudah masuk. Memang disunahkan azan itu pas masuk waktunya. Tit. Ini enggak tit kholik malah ke kamar mandi. Ini udah tit Al-Furqan udah azan udah bisa tadi pagi itu. Mana kholik itu? Belum tit azan. Nah, bagaimana kalau belum tit azan? Itu bukan azan memberi waktu sholat. Azan itu ya dalam kajian fikih ada memberi waktu sholat tertentu sudah masuk. Jadi azan itu pasti atau mungkin selang beberapa menit ya waktunya sudah masuk tetap disunahkan azan. Nah, jelasnya subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu jangan ragu. Jangan itu ragu-ragu, ikutilah yaitu apa? Waktu di radio dan di TV. Mohon maaf bapak-bapak, kadang masjid tertentu itu apa duluan? Tidak sama. Iya. Jangan sekali datang subhanahu wa ta'ala dalam kajian fikih kita jelaskan ada bapak-bapak ya. Dalam kajian fikih orang dulu ini belum Ali Said belum lahir ini. Sekalian datang subhanahu wa ta'ala ya, matahari tegak, matahari pas di atas kepala, namanya waktu istiwa. Condongnya matahari ke barat, masuk waktu duhur. Jadi matahari condong ke barat, masuk waktu duhur. Sampai gayanya itu sama. 1 meter bayangan, 1 meter tongkat bayangannya 1 meter. Akhir waktu duhur. Ini madhab Imam Syafi'i.
Tapi kalau mazhab Imam Hanafi 2 meter, tongkat 1 meter, 2 meter bayangannya itu baru akhir waktu dulu. Kalau mazhab Imam Syafi'i tongkat 1 meter, bayangan 1 meter, akhir waktu dulu, lebihnya masuk waktu asar. Terus waktu asar sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Kemudian masuk waktu maghrib, terbenamnya matahari habis tenggelam, masuk waktu maghrib. Waktu maghrib sampai kapan? Hilangnya mego merah. Jadi mego ada 3 pak. Mego putih itu masih asar. Mego kuning itu masih asar. Mego merah maghrib. Mego merah tenggelam, hilang, hitam, masuk akhir waktu maghrib, masuk waktu isya. Jadi hilang mego merah, kemudian ganti hitam, gelap maksudnya, masuk waktu isya. Isya waktunya panjang. Sampai kapan? Sampai yaitu apa? Fajar shotib. Dalam kajian fikih fajar ada 2, fajar kadib itu kira-kira 20 menit atau 25 menit sebelum waktu subuh, itu ada terang yang membelah langit. Kalau di sini nggak kelihatan, di Mekah Pak kelihatan. Di sini banyak gunung Pak, mendung nggak kelihatan. Kalau di Mekah kelihatan. Kemudian 15 menit berikutnya, 20 menit berikutnya gelap. Setelah gelap itu di ufuk timur itu terang. Jadi terangnya bukan membelah langit, tapi apa? Semua arah timur terang, ufuk namanya terang. Itu masuk waktu subuh, namanya fajar shotib. Kalau kadib itu bohong, itu yang buat setan. Setan mengecoh kepada orang yang tahajud supaya selesai. Terus subhanahu wa ta'ala, jadi setan mengecoh kepada orang yang sedang tahajud supaya tidak tahajud selesai. Fajar shotib, terus subhanahu wa ta'ala, terus waktu berjalan, terbitnya matahari, habis waktu subuh. Kemudian matahari terus naik kira-kira 30 derajat sepeninggal. Sekali dengan subhanahu wa ta'ala, masuklah waktu duha. Waktu duha. Nah, itu ada isyraq yang di jam-jam itu. Isyraq itu adalah matahari, yaitu apa? Terbit sedikit. Kalau pas terbit itu sholat makruh. Tapi kalau sudah terbit namanya suruk. Namanya suruk. Nah, suruk. Sekalian dengan subhanahu wa ta'ala, itulah masuk waktu isyraq. Sebagian ulama berpendapat masuk waktu duha. Nah, sekali lagi inilah yaitu apa dalam kajian fikih, yaitu apa? Waktu sholat. Untuk memberi waktu dalam kajian fikih, memberitahu dengan azan. Azan dikumandangkan sebelum waktu sholat. Itu bukan azan untuk memberi waktu sholat. Mungkin azan latihan. Kalau yang memakamkan jenazah itu mengingatkan kepada kita, dulu lahir dari diazani, sekarang mati diazani. Lahir ke dunia diazani, meninggalkan dunia diazani, dalam rangka mengingatkan kepada kita yang masih hidup. Jadi bukan azan di jenazah itu untuk sholat, tidak, tapi yaitu apa? Mengingatkan kita yang masih hidup. Nanti kita akan diazani. Sebelum diazani sholatlah dulu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara lain kajian Bapak tadi mengatakan bahwa sholat ini sangat-sangat utama. Nah, saya ingin menanyakan satu doa dari yang terambil dari Al-Quran yang dibaca dalam sholat, yaitu doa iftitah. Dalam hafalan saya sehari-hari, doa iftitah itu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tetapi setelah saya teliti melihat lebih detail di Al-Quran itu, waktu wa ana itu ada kata awwalu, wa ana awwalul muslimin. Nah, ini bagaimana Pak? Kok tidak hafalan saya yang salah atau bagaimana Pak ini? Kok berbeda, ada kata awalu
Quran, sedangkan dalam hafalan saya wa ana minal muslimin. Itu satu Pak pertanyaan. Yang kedua, tadi kata panggilan, panggilan Allah itu ada 3 dan seterusnya kajian Bapak tadi. Nah yang saya tanyakan agak beda, yaitu panggilan yang kehormatan, panggilan yang paling teragung atau terhormat kepada Allah itu kata apa? Sering kita dalam doa itu engkau, ya Allah, engkau kabulkanlah doaku, atau dalam konfirmasi hubungan kalimat lain. Jadi kata apa? Kalau pada Bapak Allah yang terhormat kata guru, kepada Pak wali kota, Ibu wali kota yang terhormat Ibu wali kota. Nah, kepada Allah kata yang paling agung itu agar ya tentu dengan harapan doa kita dapat kabulkan, sehingga kita ingin memakai kata yang paling tepat untuk menghormati, untuk mengagungkan Allah itu kata apa? Demikian dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa iftitah, doa yang dibaca setelah takbiratul ihram, iftitah itu artinya permulaan. Nah, di situ agak sedikit paradoks antara di dalam Al-Qur'an dan yang ada di dalam, yaitu apa? Doa sholat. Di dalam Al-Quran itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Itu doa ya, yang kita baca di dalam iftitah. Ya. Di dalam Al-Quran wa ana awalul muslimin, kok ada awalnya, tapi sedangkan di dalam sholat ini wa ana minal muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak paradok, sebenarnya tidak bertabrakan. Jadi sekali lagi doa iftitah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu ini. Walaupun toh bacaan-bacaannya itu hampir sama dengan yaitu apa dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Subhanahu wa ta'ala, terus bagaimana yang kita baca wa ana awalul wa ana minal muslimin, bukan wa ana awalul muslimin. Karena apa? Awalul itu kan doa-doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetap yang kita baca adalah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, doa kita wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kalau awalul itu dan saya orang-orang yang pertama, itu kan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu doa Nabi Ibrahim, orang yang pertama menyerahkan diri. Itu doa Nabi Ibrahim. Dan doa kita yang dicontohkan oleh Rasulullah wa ana minal, dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri. Mana yang kita pakai awal apa minal? Karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Doa. Ini yang pertama. Sekali lagi dalam kajian fikih, doa iftitah itu hukumnya sunnah. Seandainya bapak-bapak sholat tarawih ini, mohon maaf imamnya agak seperti ini. Itu enggak doa kita, hanya Allah berkabir walhamdulillah wa subhanahu wa ta'ala langsung bismillah sah salatnya. Kenapa? Karena ini sunnah. Tapi hendaknya doa kita dibaca sempurna supaya salatnya pun juga sempurna. Kemudian jawab sekali Subhanahu wa ta'ala yang kedua. Menarik yang kedua apa tadi Pak Haji? Dengan sekalian akan Subhanahu wa ta'ala di dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ini beda dengan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa, ya bahasa Jawa, kamu ini itu ada kowe anak monyet, kemudian ada sampean, panjenengan, Gusti Dalem. Nah, kalau doa pakai bahasa Jawa memang kedudukan untuk menyebut Allah itu memang dengan bahasa tinggi. Dalam Gusti
Gusti. Tapi kan di Gusti Allah, ya. Tapi bukan di Gusti loh. Tapi kalau dalam bahasa Arab, doa satu, Allahumma, ya Allah, Rabbana, Rabbi, Ilahi, Engkau tetap anta. Allahumma anta Rabbi, la ilaha anta khalaqtani, tetap anta. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala penggunaannya itu bukan anta antum. Ya, anta di sini contoh la ilaha illa anta. Kok la ilaha anta? Subhanaka ini kuntu minadh-dhalimin. Kok anta? Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sekali lagi dalam bahasa Arab, ya, kamu tetap anta. Hanya kita terjemahkan yaitu dengan bahasa halus kita. Jangan sampai anta Allah itu apa? Diartikan kamu. Ya, ini orang Jawa kasar, kowe, sampean. Allah Subhanahu wa ta'ala ini namanya sukul adab, tidak adab. Jadi sekali lagi dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, kamu tetap anta. Walaupun toh untuk Allah hanya di dalam terjemah la ilaha illa anta di sini engkau ini maksudnya adalah Allah, bukan engkau wali kota, bukan engkau bupati, engkau siapa, bukan. Nah inilah dalam bahasa Arab ya, beda dengan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa itu ada jenengan, ada sampean, ada kowe, ya, ada kamu. Dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Ya, dalam bahasa Melayu kamu tetap kamu ya. Tetapi kan dalam penyebutannya itu kan beda. Ya, engkau Allah, ya, dengan engkau sampean itu kan beda. Nah, sekali lagi Subhanahu wa ta'ala sekali lagi dalam kita berdoa satu panggilan Allah, ya Allah, Allahumma, Rabbana, Rabbi, Ilahi. Nah ini sama ini. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbana, Tuhan kami. Ya Allah, wahai Allah. Allahumma juga sama. Allahumma itu artinya ya Allah. Ilahi, wahai Tuhan. Sekalian datang Subhanahu wa ta'ala. Kemudian engkau, dalam bahasa Arab anta tetap engkau, kamu. Tapi kan kamu bukan makhluk, tapi engkau Allah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita dalam berdoa, engkau maha, engkau di sini itu adalah engkau Allah, bukan engkau makhluk. Ya Allah, engkau adalah maha mengetahui, engkau adalah maha anu. Sekalian dilakukan Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, anak ketika minta duit sama ibunya, pasti ibunya dipuji. Mohon maaf bapak-bapak, ketika minta duit sama ibunya untuk beli rokok, pasti ibunya dipuji. Tanya sama mantan RT itu. Awas. Sama sekalian yang dimuliakan di Allah Subhanahu. Itu juga ketika kita minta kepada Allah, memuji pada Allah. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Ketika berdoa kepada Allah, baca asmaul husna. Ya. Terus sekalian akan Subhanahu wa ta'ala, jadi sekali lagi maksud daripada engkau, daripada anta, khusus itu kepada Allah itu dalam berdoa. Tapi kalau selain doa, anta ya kamu, engkau ya engkau. Siapa? Ini itu kesempatan yang disampaikan. Kan ibu-ibu mungkin ada yang mau nanya. Ibu Joko memasak bisa masih ada Pak? Pas ya? Baik Bapak sekalian, alhamdulillah pengajian kita subuh ini telah selesai. Mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh Ustaz kita dapat kita cerna dengan
kasih. Silakan Pak Ustadz ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azamika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ilman nafi'an wa amalan shalihan wa amalan maqbulan wa du'an mustajabah. Allahumma rizqna rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min awladina wa dhurriyyatina wa jamatina hadiya Allah sama pengajian. Amin. Masjid Al-Quran, Masjid Nurul Iman. Min ahli ilmi wal amal wal ibadah wal istiqomah fiddin wa la tajiyana wa iyyakum min asyari wa dhilli wal fasadi wal maksiyah. Allahumma bil lana dunubana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajid bina ghillan lana ma rabbana innaka tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa tasma' kalamana wa fi qulubina wa bi hajjatina wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.